Baik, untuk hari ini kita akan membahas beberapa latihan soal mengenai gelombang elektromagnetik, interferensi, dan difraksi. Ini soal pertama mengenai gelombang elektromagnetik. Misalkan komponen medan listrik dari sebuah gelombang EM yang merambat dalam vakum adalah E sama dengan 60 pi volt per meter kosinus omega T min kxj dengan X dalam meter dan T dalam detik. Diketahui frekuensi gelombang EM tersebut adalah 5 mHz dan lajunya dalam vakum itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kemudian dikasih tahu juga mu0 itu sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7 Tesla meter per ampere. Nah, kemudian tentukan A panjang gelombang dan arah rambat gelombang EM tersebut. B komponen medan magnet dari gelombang EM tersebut. C intensitas dari gelombang EM. Dan terakhir, daya rata-rata yang diberikan oleh gelombang EM pada permukaan seluas 2 meter persegi ya, yang tegak lurus arah datang sinar. Baik, kita akan coba bahas. Pertama, di soal dikasih tahu medan listrik itu secara umum bentuknya adalah N0 cos omega T min Kx ya, C. Jadi dari sini kita bisa dapatkan beberapa informasi. Pertama, karena omega T dan Kx berlawanan tanda, kemudian di sini K-nya dikalikan dengan X ya, maka kita bisa simpulkan bahwa gelombang EM itu merambat ke X positif ya. Jadi bisa kita tuliskan vektor gelombangnya sebagai K dikalikan I ya, jadi arah X positif. Dan kemudian saya tahu bahwa dari gelombang ya, bahwa kecepatan rambat gelombang C ya, laju rambat gelombang itu sama dengan lambda dikalikan dengan F. Jadi saya dapatkan lambda sama dengan C dibagi F. Itu kalau kita substitusi 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 5 kali 10 pangkat 6, itu nilainya adalah 60 meter berarti ya. Oke, itu jawaban yang A. Kemudian pertanyaan yang B, itu tentukan komponen medan magnet gelombang tersebut. Ingat di vakum, kita punya relasi bahwa omega P itu haruslah sama dengan K cross E, ya, di mana K adalah vektor gelombang dan E adalah vektor medan listriknya. Jadi dari sini bisa kita tuliskan P itu sama dengan K per omega ya, dikali N0 kosinus omega T min Kx ya, karena K arah I dan E arah J, jadi I cross J begitu. Dan kita juga ingat bahwa I cross J itu harus sama dengan K ya, dia ke arah Z positif. Ini arah Z positif. Arah Z positif begitu. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa K per omega itu sama dengan 1/C ya. 1/C begitu. Nah, jadi kita bisa hitung akhirnya saya pindah ke sini itu sama dengan N0 per C kali cos omega T min Kx arah K gitu ya. Kalau kita substitusi nilainya kita dapatkan 2V kali 10 pangkat min 7 Tesla ya, cos omega T min Kx arah K. Nah, ini adalah
B-nya, ini medan magnetiknya. Kita bisa lihat dia sefase ya dengan ini, dan ini adalah amplitudenya ya, B0. Berikutnya intensitas dari gelombang EM tersebut, C. Jadi ingat intensitas I itu adalah rata-rata terhadap waktu dari vektor pointing ya. Ini sama dengan 1/2 E0 kuadrat per mu 0 C ya. Silahkan Anda lihat lagi rumusannya di kuliah sebelumnya. Kita tinggal substitusi saja. Jadi setengah dikalikan 60V dikali 60V dibagi 4V kali 10 pangkat min 7 dikali C 3 kali 10 pangkat 8 ya. Hasilnya 15pi watt per meter persegi. Oke. Nah, intensitasnya. Yang D, daya rata-rata yang diberikan oleh gelombang EM ya, pada permukaan seluas 2 meter persegi ya, dan datangnya tegak lurus. Jadi kalau saya punya sebuah permukaan begini, ya, kemudian saya punya gelombang EM yang datang tegak lurus, maka ingat dari definisi intensitas ya, bahwa daya itu sama dengan I dikalikan dengan A ya, ini daya rata-rata. Nah, ini sama dengan 15pi dikali luas permukaannya adalah 2 ya. Jadi saya dapatkan ini 30 watt ya. Oke, itu ini adalah solusi dari soal nomor 1 ya. Nah, sekarang soal berikutnya masih tentang gelombang elektromagnetik ya. Ini soal yang hampir mirip dengan soal nomor 1 tadi. Jadi medan listrik dan medan magnet suatu radiasi elektromagnetik ya berturut-turut punya bentuk E sama dengan EM sin Hx min omega T arah J dan B sama dengan BM sin Kx min omega T. Kemudian diberitahu juga intensitas radiasinya sekarang sama dengan 15pi watt per meter persegi ya. Nah, sekarang tentukan arah vektor pointing dan arah vektor B. Kemudian besar E dan amplitudo E dan B ya. Nah, yang C, jika radiasi tersebut melewati sebuah polarisator dengan sumbu transmisi membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu Y, maka tentukan amplitudo medan listrik setelah lewat polarisator. Baik, akan kita bahas ya. Nah, pertama kalau kita lihat medan listriknya lagi ya. Bentuknya E sama dengan EM sin Kx min omega T arah J begitu. Nah, bisa dilihat di sini sama halnya dengan yang tadi ya. Karena Kx dan omega T berlawanan tanda, kemudian di sini Kx ya. Jadi itu menyatakan bahwa gelombang EM merambat ke X positif ya. Nah, kemudian J ini hati-hati, ini bukan menyatakan arah rambat, tapi ini menyatakan arah medan listriknya ya. Arah polarisasi medan listrik. Oke. Nah,
Jadi sini juga kita bisa tuliskan jadi vektor gelombangnya sama dengan K ke I ya, karena dia arah X positif. Nah, pertama karena arah vektor pointing, pointing itu sama dengan arah K, ya, sama dengan arah vektor gelombangnya, maka ya vektor pointing atau kita tuliskan S ya, vektor itu berarah ke I juga ya, sama dengan arah K ya. Ini arah X positif ya. Nah, kemudian lagi tadi karena di vakum ya, kita punya relasi ini di vakum, ingat tadi kita punya relasi omega B sama dengan K cross E ya, gitu. Nah, dari sini juga menyatakan karena K arahnya ke I dan E arahnya J, maka bisa kita tuliskan B sama dengan K omega kali E I cross J ya. Dan ini juga tadi sama di K ya. Jadi saya punya B juga ke arah Z positif ya. Oke, nah untuk menentukan nilai E dan B, ya, karena diberitahu nilai intensitasnya, ya, maka saya bisa gunakan rumus intensitas. I tadi sama dengan 1/2 amplitudo M kuadrat dibagi mu 0 C, begitu. Nah, dari sini maka saya bisa dapatkan EM sama dengan akar 2I mu 0 C. Kita bisa masukkan nilainya, kita dapatkan nilainya adalah 60 pi Newton per Coulomb ya. Ingat mu 0 sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7 Tesla per Tesla meter per ampere ya. Nah, soal C ini yang menarik. Sekarang kita punya polarisator. Misalkan saya punya polarisator begini ya. Misalkan ini sumbu X, ini sumbu Y, dan ini sumbu Z, gitu. Nah, orientasi polarisatornya itu membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu Y. Ya. Nah, jadi ini polarisator. Nah, kemudian kita punya gelombang EM datang ke sini ya, dari ke arah X positif. Seperti ini. Nah, kita lihat, jadi kalau saya hanya gambarkan bidang YZ, saya gambar tampak begini aja. Ya. Jadi ini Y, ini Z. Ya. Nah, maka saya punya, ini adalah orientasi polarisator kita. Dia membentuk sudut 60 derajat. Ya. Ini 60 derajat. Dan kemudian karena medan listrik ya, kita arahnya ke J, ya, maka saya bisa gambarkan ini adalah vektor E ya kita. Ya. Ini saya perpanjang. Ya. Nah, maka
kita bisa proyeksikan ya medan listrik itu searah dengan polarisasi ya. Jadi saya bisa gambar, saya bisa proyeksi. Nah, jadi ini adalah medan listrik yang lewat dari polarisator ya. Dan kita tahu ini saya sebut saja aksen gitu. Ya. Saya tahu bahwa amplitudonya ya, aksen itu sama dengan, atau saya tulis ya aksen ya. Jadi ini yang sudah terpolarisasi, ini sama dengan EM kosinus 60 derajat ya. Jadi sama dengan setengah EM, karena EM adalah pi ya. Karena EM adalah 60 pi, maka ini sama dengan 30 pi Newton per Coulomb ya. Jadi ini adalah amplitudo medan listrik setelah lewat polarisator ya. Setelah lewat polarisator. Oke. Baik, itu ini adalah pembahasan soal nomor 2 ya. Kita akan lanjut lagi ke soal berikutnya. Baik, soal berikutnya masih tentang gelombang elektromagnetik ya. Nah, di sini kita punya 2 buah gelombang elektromagnetik ya. Di sini medan elektrik dari 2 buah gelombang harmonik ya, dengan frekuensi masing-masing omega 1 dan omega 2 diberikan oleh E1 sama dengan E1 0 cosinus K1X minus omega 1T arah J, dan E2 sama dengan E2 0 cos K2X min omega 2T plus delta arah J juga. A, tentukan vektor pointing sesaat ya, dari gelombang resultan. Yang B itu rata-rata terhadap waktu dari vektor pointingnya. Nah, kemudian jika arah propagasi gelombang keduanya kita balik ya, jadi E2 sama dengan E2 0 cos K2X plus omega 2T plus delta J. Tentukan, pertanyaannya sama ya, vektor pointing sesaat untuk gelombang resultan dan rata-rata waktunya. Oke, sekarang akan kita bahas ya. Bagian A. Jadi sekarang kita punya 2 buah gelombang ya. Gelombang elektromagnetik. Gelombang pertama medan listriknya adalah E10 cos K1X minus omega 1T arah J ya. Dan medan yang kedua itu E20 cos 2 ya, K2X min omega 2T plus delta C. Nah, dari sini kita bisa identifikasi juga beberapa ya. Jadi dari kedua kasus ini kita punya bahwa gelombang EM sama seperti tadi ya, itu ke arah X positif ya, merambat ke arah X positif. Jadi saya punya K2 itu sama dengan K2I vektor gelombangnya, dan ini juga K1 sama dengan K1 arah I sama ya. Nah, berdasarkan hal yang tadi juga soal-soal sebelumnya ya,
Jadi di sini E-nya arah J dan K-nya juga arah I dua-duanya, maka B-nya itu arah Z ya. Jadi saya langsung saja tuliskan caranya sama dengan tadi, menentukan arahnya B2K. Nah, jadi kita punya medan listrik resultan itu adalah ER sama dengan E1 tambah E2J gitu ya. Karena arahnya sudah sama, jadi saya bilang saja ini E1 tambah E2J ya. Dengan E1 tuh yang ini E1 tanpa tanda panah, bisa dilihat ya. Ini E1 dan yang ini E2 ya. Ini E1, ini E2 tanpa tanda panah. Kemudian medan magnetik resultan ini medan magnetik resultan itu kita sebut BR aja, sama dengan tentunya B1 ditambah B2 ya. Dan ini sama dengan, karena arahnya juga sudah sama, panahnya bisa kita buang dan ini ke arah K ya. Nah, karena B1 sama dengan E1 per C dan B2 sama dengan E2 per C, maka saya bisa tuliskan di sini 1 per C kali E1 tambah E2 arah K ya, itu. Jadi ini adalah medan listrik resultannya, dan ini adalah medan magnetik resultannya ya. Nah, jadi ketika saya akan tuliskan vektor pointing ya. Jadi vektor pointing gelombang resultan ya, itu bisa saya tuliskan S sebagai fungsi dari T, ingat sama dengan 1 per mu E resultan, tentunya cross B resultan ya. Dengan mensubstitusi ER dan BR, dan kita ingat J cross K sama dengan I ya, maka saya bisa tuliskan ini jadi 1 per mu kali C tentunya di sini dikali E1 plus E2 kuadrat arah I ya. Nah, kalau saya tuliskan E1 dan E2, maka saya punya di sini 1 per mu C, saya kalikan E1 kuadrat, E1 nya adalah E10 cos theta 1, saya tuliskan tambah E20 cos theta 2 ya, arah I. Nah, di sini ini supaya meningkat saja, theta 1 adalah K1X min omega 1T, dan theta 2 adalah K2X min omega 2T. Nah, jadi ini kuadrat ya. Kuadrat. Nah, bisa kita pecah sama dengan 1 per mu C, ini bisa kita kuadratkan ya. Jadi E10 kuadrat cos kuadrat theta 1 ditambah E20 kuadrat cos kuadrat theta 2 dan terakhir ditambah 2E10 E20 cos theta 1 cos theta 2 arah I ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini adalah vektor pointing yang bergantung waktu ya, dimana theta satunya adalah ini theta 1 dan ini theta 2 ya, jadi kebergantungan terhadap P nya di situ.
Nah, pertanyaan yang B itu ditanya vector pointing rata-rata terhadap waktu. Jadi kalau kita hitung rata-rata terhadap waktu seperti itu, karena E10 konstan, E20 juga konstan, yang bergantung terhadap waktu adalah yang kosinus ya. Dan di sini kita ada dua bagian ya, ada tiga bagian. Pertama yang kosinus kuadrat theta 1, kosinus kuadrat theta 2, dan kosinus theta 1 dikali kosinus theta 2 ya. Nah, ingat pada kuliah mengenai perata-rataan ya, saya tahu bahwa rata-rata dari cos theta 1 itu nilainya adalah setengah ya. Kemudian rata-rata dari cos kuadrat theta 2 juga sama dengan setengah ya. Nah, bagaimana dengan rata-rata cos theta 1 kali cos theta 2 ya? Cos theta 1 cos theta 2, nah ini Anda bisa dapatkan. Nah, ini saya pecah perkalian kosinus jadi penjumlahan ya. Jadi saya punya di sini saya tuliskan sebagai rata-rata kosinus theta 1 plus theta 2 per 2 ditambah rata-rata dari kosinus theta 1 min theta 2 per 2 ya. Dan saya tahu ya, rata-rata kosinus ya, bukan yang kuadrat tapi yang kosinus saja itu sama dengan 0 terhadap periodenya, dan ini juga sama dengan 0 ya. Jadi kalau saya pengen menghitung intensitas ya, atau rata-ratanya terhadap waktu ya, itu jadi 1/2 min C ya, dikali E10 kuadrat ditambah E20 kuadrat ya. Seperti ini. Nah, untuk pertanyaan C dan D itu kita balik propagasi gelombang keduanya ya. Jadi gelombang keduanya dibalik sehingga medan listriknya itu jadi E20 kosinus K2X plus omega 2T plus delta ya. Nah, jadi kita lihat apa yang berbeda kalau ini gelombangnya dibalik. Nah, jika dibalik, jadi medan listriknya ini S1 ya, sama dengan tidak berubah ya. Ini tetap S10 cos K1X min omega 1T C. E2-nya sekarang berubah. E20 cos K2X plus ya di sini omega 2T plus delta J. Nah, jadi di sini gelombangnya ke X positif ya. Sedangkan yang ini gelombangnya ke X negatif ya. Jadi vektor K-nya ini K1 sama dengan K arah I, sedang K1 ya sini. Sedangkan yang ini K2 itu adalah K2 arah minus I ya. Jadi ini terbalik ya, ke arah minus I di sini. Nah, akibatnya medan magnetiknya juga berubah. Yang ini yang B1 tidak berubah, jadi B1 tetap bisa saya tuliskan B1 arah K ya, itu. Tapi yang B2 ya, itu B2. Nah, karena minus I cross J itu adalah minus K, jadi ini ke arah minus K ya. Nah, jadi medan listriknya tidak berubah, medan listrik resultan tidak berubah.
ke arah J ya. Tapi medan magnetiknya itu jadi B1 minus B2 arah K ya. Karena B2 ke arah minus K sini. Jadi kalau saya tuliskan lagi ini jadi super C E1 min E2 ya. Arah K. Nah, seperti itu. Jadi vektor pointingnya S 1 per mino ER cross BR. Ini saya punya jadi 1 per mino C E1 plus E2 dikali E1 minus E2 ya. Arahnya tetap ya J cross K ya, J cross KI ya, ini J cross K, ingat ini sama dengan I ya. Nah seperti itu. Jadi 1 per mino C bisa saya tuliskan jadi E1 kuadrat dikurang ya E2 kuadrat arah I. Nah sekarang E1 E2 nya bisa saya tuliskan jadi sama dengan 1 per mino C kali E10 kuadrat cos kuadrat theta 1 minus E20 kuadrat cos kuadrat theta 2 ya, arah I. Jadi bisa dilihat ada perbedaan jika suku tadi ketika searah tanda ini positif ya, sedangkan di sini sekarang tandanya jadi negatif ya. Nah ini adalah vektor pointing yang fungsi waktunya ya. Nah, lagi untuk rata-ratanya, rata-rata terhadap waktu ya. Di sini kita tahu bahwa tadi cos kuadrat theta 1 rata-ratanya adalah 1 per 2 dan cos kuadrat theta 2 rata-ratanya juga 1 per 2 ya. Jadi rata-rata terhadap waktu dari vektor pointing ya itu sama dengan 1 per 2 mino C S10 amplitudo kuadrat yang medan 1 dikurangi dengan amplitudo kuadrat yang medan 2 ya. Jawabannya. Baik, ini adalah solusi soal yang ketiga ya. Nah, kita akan masuk soal berikutnya. Oke, soal berikutnya itu tentang interferensi celah ganda ya. Jadi pada percobaan Young dipergunakan cahaya dengan panjang gelombang 500 nanometer. Kemudian jarak antar kedua celahnya adalah 36 mikrometer. Pola interferensi diamati pada layar berjarak 120 cm dari celah. Nah, pertanyaan A, berapa banyak interferensi konstruktif atau terang pada daerah sudut minus 0,1 lebih kecil sin theta lebih kecil 0,1 ya. Kemudian berapakah lebar terang maksimum utama di layar? Dan yang C, jika lebar celah adalah 12 mikrometer, maksimum utama interferensi orde keberapa yang hilang dari layar? Oke, nah jadi ini untuk soal AB itu mengasumsikan bahwa celahnya itu
sempit ya. Jadi hanya interferensi saja yang muncul. Kemudian untuk C baru diulangi percobaannya, tapi sekarang celahnya itu ada lebarnya ya, 12 mikrometer ya. Nah, jadi kita akan coba bahas untuk bagian A ya. Jadi kalau saya gambarkan skemanya, percobaan Young, percobaan celah ganda, kira-kira seperti ini. Jadi saya punya dua buah celah ya, yang terpisah pada jarak D di sini. Ya. Nah, kemudian celah tersebut muncul pola terang gelap ya, yang tertangkap di layar. Sebut aja ini theta begitu. Ini layar. Jarak sini L misalkan. Jarak layar ke celahnya. Nah, jadi ingat pada percobaan Young, ya, untuk kasus terang, kita punya rumus D sin theta sama dengan M dikali lambda gitu. Ya. Nah, sekarang karena saya ingin tahu ada berapa banyak terang ya, pada daerah sin yang lebih kecil daripada 0,1 ya, maka pada dasarnya kita mencari nilai M gitu sini ya. Jadi kalau saya tuliskan, saya akan hitung berapa nilai M untuk sin theta sama dengan 0,1 ya. Jadi M sama dengan D sin theta per lambda ya, gitu. Nah, ingat di sini tidak ada sama dengan ya. Nah, dan kemudian karena M itu juga bilangan bulat dan D sin theta per lambda secara umum tidak harus bilangan bulat ya. Jadi saya terus ambil integer terkecilnya ya, bilangan bulat terkecilnya. Jadi kalau saya hitung ini sama dengan D-nya 36 kali 10 pangkat min 6 dikalikan 0,1 dibagi lambda 5 kali 10 pangkat min 7 ya. Nah, ini sama dengan 7,2 ya. Nah, ini 7,2. Nah, 7,2 lagi ini kan tidak sama dengan bilangan bulat ya. Jadi kita ambil bilangan bulat terkecilnya sama dengan 7 ya. Nah, jadi sini kita punya 7 terang di sini ya. Kita punya 7 terang. Nah, di sini juga kita punya 7 terang. Ya. Ditambah 1 terang pusat di sini ya. Nah, 1 terang pusat. Nah, jadi akhirnya jumlah total terangnya disebut saja N gitu ya, sama dengan 7 tambah 7 ya, ditambah 1 terang pusat ya. Jadi ini sama dengan 15 ya. Nah, sebagai catatan, jika ternyata setelah kita menghitung ini ya, D sin theta per lambdanya persis bilangan bulat ya. Nah, jadi kalau saya masukkan sin theta-nya 0,1, ini sama dengan persis bilangan bulat ya. Jadi nanti yang terang paling ujungnya yang di sini ya, itu tidak masuk ya, karena di sini tidak ada sama dengannya. Di soal tidak ada sama dengannya, jadi nanti dikurangi 2 hasil dari sini ya. Baik, sekarang untuk pertanyaan yang B. Nah, berapakah lebar terang maksimum utama di layar? Nah, jadi kalau saya gambarkan grafik intensitas terhadap posisinya, ya,
Ini untuk kasus interferensi. Nah, jadi pola grafiknya kira-kira begini. Ya, dia amplitudenya selalu sama ya. Interferensi ini terang pusat di sini ya. Ini terang pusat. Nah, ini gelap pertama. Nah, kita sebut saja ini Y gelap gitu. Nah, jadi lebar terang maksimum utama di layar itu tentunya sama dengan 2 kali YG ya, karena dari ke kirinya YG, kanannya juga YG ya. Dan saya tahu untuk kasus gelap saya punya D sin theta ya, atau saya gunakan karena saya ini, jadi saya gunakan D Y gelap per L itu sama dengan 2M-1 kali lambda per 2 ya. Ini rumusnya dengan M1, 2 dan seterusnya. Karena kita nyari gelap pertama, maka saya bisa dapatkan YG sama dengan lambda L per 2D ya. Jadi saya substitusi M-nya sama dengan 1. M-nya sama dengan 1, ini jadi 1 ya. Nah, kalau saya hitung, ini sama dengan lambdanya berapa nih? 5 kali 10 pangkat min 7 ya, kalikan L-nya 1,2 dibagi 2 dikali D 36 kali 10 pangkat min 6 ya. Hasilnya itu sekitar 0,83 kali 10 pangkat min 2 meter. Jadi lebar terang utamanya ya, saya sebut saja delta Y itu sama dengan 2 YG ya. Jadi sama dengan 1,66 ya kali 10 pangkat min 2 meter saja, atau kita bisa ubah 1,66 cm. Nah, ini adalah lebarnya. Nah, sekarang soal yang C. Nah, sekarang soal yang C itu kita asumsikan celahnya memiliki lebar ya. Karena celahnya memiliki lebar, jadi ada efek difraksi di situ. Jadi kalau saya gambarkan kurva intensitas terhadap Y-nya lagi, ya. Nah, dia tidak selalu konstan begini, tapi terbungkus oleh kurva difraksi ya, seperti ini. Jadi di mana titik ini adalah gelap pertama dari difraksi, gelap 1 difraksi. Nah, jarak ini saya sebut Y difraksi misalkan gitu. Nah, karena ada yang hilang ya, maka ini akan berhimpit dengan terang ke sebut saja MI ya, dari interferensi. Nah, jadi kita bisa hitung. Nah, kita hitung dulu YD ya. Saya gunakan rumus difraksi. A dikali YD dibagi L sama dengan lambda, karena ini gelap pertama ya. Jadi saya dapatkan YD sama dengan lambda L per A. Nah, kemudian saya bisa terapkan, saya akan hitung MI ya. Nah, jadi pakai rumus terang untuk percobaan Young, pakai yang ini ya.
yang ini ya, dengan sin tetanya saya ganti jadi YD per L. Jadi saya punya D dikali YD per L itu sama dengan MI kali lambda. Nah, dari sini saya bisa dapatkan karena YD itu sama dengan lambda L per A ya. Jadi L-nya saling menghilangkan, lambda juga saling menghilangkan. Maka saya punya MI itu adalah D dibagi A. Nah, kalau saya hitung D dibagi A itu 36 per 12 ya. Dan ini sama dengan 3 ya. Nah, jadi ketika lebar celahnya 12 mikrometer, nanti maksimum ketiga dari interferensi itu akan berhimpit dengan gelap pertama difraksi ya, sehingga tidak tertangkap di layar ya, jadi dia hilang di layar. Baik, ini adalah solusinya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini tentang interferensi 3 celah ya. Jadi sebuah gelombang elektromagnetik ya atau cahaya koheren yang monokromatik dengan amplitudo N0 ya, dan frekuensi sudut omega itu melalui atau lewat 3 buah celah ya, yang masing-masing celahnya memiliki jarak D. Yang A itu tunjukkan bahwa rata-rata terhadap waktu intensitas ya sebagai fungsi dari sudut theta diberikan oleh persamaan yang ini ya. Jadi kita harus buktikan persamaan ini. Yang B-nya tentukan rasio dari intensitas ya dari maksimum utama dan maksimum sekunder. Oke, kita coba bahas ya. Jadi ini adalah sistem interferensi 3 celah. Kalau kita gambarkan skemanya, jadi kita punya 3 buah celah. Celahnya di sini sangat sempit gitu ya. Ini layar. Kemudian kita ada 3 buah cahaya yang lewat ke sini ya. Nah, kemudian misalkan saja beda fasenya, yang ini delta theta, ini juga delta theta ya. Ini D, jarak ini D. Ini D, ini juga D. Nah, jadi saya bisa hitung delta theta-nya. Ya, tentunya sama dengan D K delta X ya. Sama dengan K delta X, dan delta X-nya sama dengan D sin theta ya. Jadi ini bisa tuliskan 2V per lambda, ini K dikali D sin theta ya. Ini theta. Ini theta, jarak ini D ya. Ini seperti biasa. Nah, sekarang kita akan gambarkan fasornya. Jadi kalau saya misalkan ini E1 ya, medan listrik yang dari lewat celah 1. Ini E2, medan listrik lewat celah 2. Dan ini E3, medan listrik yang lewat celah 3. Jadi ketika ditangkap di layar ya, jadi ini pada layar. Nah, saya bisa gambarkan fasornya. Jadi kalau ini adalah E1 ya, maka E2 ke sini. Ini adalah delta theta.
dan E3 ke sini ya. Ini E3 dan sudut ini juga delta theta, sehingga resultannya adalah ini ya. Ini ER. Nah, supaya kita dapat intensitas ya tentunya kita harus mencari ER ya. Nah, menghitung secara geometrik agak sulit karena ada 3 buah fasor. Jadi kita bisa kerjakan secara analitik ya. Jadi kalau saya gambarkan fasornya secara analitik, ini fasor E1 gitu, dan ini fasor E2, dan ini fasor E3 ya. Nah, tentunya E2 membentuk sudut delta theta di sini, ya. Dan ini juga delta theta, sehingga E3 itu sudutnya jadi 2 delta theta ya terhadap sumbu horizontal. Nah, sekarang kita bisa hitung resultannya pada arah horizontal dan vertikal. Saya sebut saja ini horizontal gitu ya, yang ini vertikal gitu. Jadi resultan arah horizontal itu sama dengan N0, ini dari yang pertama, ditambah N0 cos delta theta ya, dari yang kedua, ditambah N0 cos 2 delta theta ya, gitu dari yang ketiga ya. Nah, saya bisa keluarkan N0-nya, ini jadi 1 ditambah cos delta theta. Nah, cos 2 theta-nya itu saya ubah menjadi 2 cos kuadrat delta theta min 1 ya. Nah, kenapa saya ubah? Ya biar ini saling cancel, min 1-nya. Kemudian cos delta theta-nya bisa saya keluarkan. Ini jadi N0 cos delta theta dikalikan 1 plus 2 cos delta theta. Nah, ini adalah resultan arah horizontal. Nah, sedangkan resultan arah vertikal, nah, bisa dilihat yang E1 tidak punya komponen yang vertikal, jadi hanya E2 dan E3 saja. Ya. Jadi karena E1 arahnya sudah horizontal ya, jadi saya punya N0 sin delta theta ditambah N0 sin 2 delta theta ya. Nah, karena sin 2 theta bisa saya ubah jadi 2 sin delta theta cos delta theta. Sin delta theta-nya kita keluarkan, jadi saya punya N0 sin delta theta kali 1 plus 2 cos delta theta ya. Nah, dari sini karena saya sudah tahu resultan arah horizontal dan vertikal, maka resultan totalnya ya, ini adalah ER kuadrat, tentunya sama dengan R horizontal kuadrat ditambah R vertikal kuadrat. Ini sama dengan, bisa dilihat di sini, suku ini sudah sama, N0 juga sama ya. Kemudian muncul cos kuadrat delta theta dan sin kuadrat delta theta. Cos kuadrat delta theta tambah sin kuadrat delta theta sama dengan 1 ya. Jadi tentunya ini sama dengan, jadinya tinggal N0 kuadrat dikalikan 1 plus 2 cos delta theta di kuadrat ya. Nah, karena intensitas itu sebanding dengan amplitudo kuadrat ya, maka kita dapatkan ya intensitas sama dengan Imax dikalikan dengan 1 plus 2
cos. Nah, delta tetanya saya ganti dengan ini, jadi 2V di sin theta per lambda di kuadrat ya. Dan terbukti ya, sama dengan yang ini, kita sudah berhasil buktikan. Nah, sekarang untuk soal yang B, berapa rasio intensitas maksimum utama dan maksimum sekunder ya. Nah, kita lihat kalau maksimum utama, kalau saya gambar fasornya seperti ini fasornya ya, ingat. Jadi amplitudo totalnya itu adalah 3N0 tentunya. Dan yang maksimum sekunder itu terjadi pada sudut 180 derajat. Jadi fasornya begini. Ini saling cancel. Sehingga ER-nya sama dengan N0 ya. Nah, karena intensitas sebanding dengan amplitudo kuadrat ya, maka perbandingan I yang utama dibagi dengan I yang sekunder sama dengan ER utama dibagi dengan ER sekunder di kuadrat ya. Karena ER utama 3N0 dan ER sekundernya N0, maka ini 3 kuadrat sama dengan 9 ya. Nah, jadi intensitas utama itu 9 kali intensitas yang sekunder. Baik, ini adalah solusi soal yang ini ya. Baik, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya itu mengenai interferensi pada lapisan tipis ya. Jadi misalkan sebuah lapisan tipis gelas memiliki tebal D ya, dan indeks biasnya N2 sama dengan 1,5, diletakkan pada permukaan sebuah bahan yang memiliki indeks bias N3 ya, sama dengan 2, seperti pada gambar. Kemudian seberkas sinar dari udara N1 ya, sama dengan 1, datang hampir tegak lurus ya. Datang hampir tegak lurus mengenai permukaan atas gelas. Kemudian sinar datang adalah gabungan dari dua warna, yaitu biru dengan panjang gelombang di udaranya 450 nanometer dan oranye dengan panjang gelombang di udara 600 nanometer. Nah, kemudian yang pertanyaan A, apabila fase sinar datang di permukaan gelas adalah omega T plus V radian, tentukan fase gelombang sinar pantul di permukaan atas gelas ya. Jadi fase pantul di permukaan atas gelas akibat satu, pantulan oleh permukaan atas gelas, jadi yang langsung memantul. Yang kedua adalah pantulan permukaan bawah gelas ya. Jadi setelah lewat dulu ke bawah, kemudian balik lagi ke atas ya. Yang B, tentukan tebal minimum lapisan gelas yang menghasilkan interferensi konstruktif gelombang pantul dari masing-masing sinar biru dan sinar oranye. Yang C, apabila bahan diganti dengan bahan lain yang berindeks biasnya N3 sama dengan 1,25, jadi yang bawah ini diganti ya, yang bawah ini diganti. Berapakah tebal minimum lapisan gelas yang menghasilkan interferensi konstruktif gelombang pantul dari sinar biru? Baik, kita akan coba jawab ya. Pertama, di sini infonya adalah bahwa sinar datang hampir tegak lurus ya. Maka kita bisa asumsikan theta I ya, sudut datangnya sama dengan 0 derajat. Ya. Nah, kemudian kita lihat karena N1 di sini lebih kecil daripada N2, jadi kalau saya gambarkan ini bidang batas, ini N1, ini N2, ya. Maka ketika cahaya datang ke sini,
kemudian memantul, ya. Karena yang satu lebih kecil daripada yang dua, maka di sini ada balik fasa ya. Ada balik fasa sebesar V radian ya 180 derajat. Nah, jadi di sini sebut theta P1 sama dengan omega T plus V ditambah V radian ya. Jadi ini gelombang pantul pertama yang melalui permukaan atas gelas, dia mendapatkan balik fasa sebesar V radian. Nah, untuk permukaan yang kedua juga sama di sini karena N2 lebih kecil daripada N3 ya. N2-nya adalah 1,5 sedangkan N3-nya 2. Jadi di sini sama juga. Kalau saya cahaya begini ya, maka ini juga sama balik fasa sebesar V radian ya. Nah, jadi saya dapatkan theta P2 sama dengan omega T plus V ya. Nah, ada balik fasa V. Nah, tapi selain balik fasa V sini ya, cahaya gelombang pantul yang kedua ini dia jalan dulu ke bawah, kemudian balik lagi ke atas gitu ya. Nah, maka di sini ditambah K ya dikali delta X gitu. Nah, K-nya tentunya sama dengan 2V per lambda ya. Tapi ingat lambdanya adalah lambda di medium N2 ya. Maka saya harus kalikan N2 di sini dan delta X-nya karena dia bolak-balik dari bawah terus naik lagi ke atas, maka ini sama dengan 2D ya. Maka di sini jadi kalikan 2D di sini ya. Nah, jadi ini adalah theta P2-nya. Jadi theta P1 adalah yang ini ya, dan theta P2 yang ini. Ya. Nah, untuk soal B, ya, tebal minimum lapisan gelas yang menghasilkan interferensi konstruktif. Ya. Jadi terang. Nah, di sini kita lihat, kalau saya hitung berapa beda sudut fasa antara gelombang kedua gelombang pantul, ya, delta P1 minus theta P1 dikurangi theta P2 itu sama dengan jadi lihat di sini omega T saling cancel, V juga saling cancel, ini juga saling cancel. Jadi hasilnya tinggal yang K delta X ini saja ya. Jadi ini sama dengan 2V 4V sorry 4V kali N2 dikali D dibagi lambda ya. Nah, karena kita ingin konstruktif ya, terang, maka ini harus sama dengan M dikali 2V ya. Ingat ini karena terang ya, konstruktif. Nah, jadi di sini kita bisa tuliskan jadi D itu sama dengan M lambda dibagi dengan 2N2 ya. Tentunya dengan M 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, di sini karena kita hitung untuk dua kasus ya, untuk sinar biru dan sinar oranye. Jadi saya tinggal hitung untuk D yang biru, ini sama dengan lambda biru dibagi 2N2. Oh ya, karena kita tinjau yang minimum, jadi saya pilih M-nya yang sama dengan 1 ya. Kalau M sama dengan 0, D-nya 0, jadi tidak ada lapisannya ya. Nah, ini sama dengan kalau kita masukkan angkanya
hasilnya 150 nanometer, dan sama halnya untuk D yang oranye sama dengan lambda oranye dibagi 2N. 2 ya, hasilnya itu 200 nanometer ya, tinggal dihitung saja. Nah, ini pertanyaan yang B. Nah, sekarang pertanyaan yang C. Untuk pertanyaan yang C, medium 3 ini, ya, medium 3 ini kita ganti sekarang jadi 1,25. Ya. Nah, sekarang karena jadi 1,25, jadi sekarang N2 lebih besar daripada N3. Karena N2 lebih besar daripada N3, jadi tidak ada balik fasa di sini. Tidak ada balik fasa. Ya. Karena tidak ada balik fasa, maka theta P2-nya bisa saya tuliskan jadi omega T plus V langsung plus 4V N2D per lambda ya. Tidak ada V lagi di sini ya, karena tidak ada pembalikan fasa. Nah, kemudian kita bisa hitung dengan cara yang sama seperti soal B. Saya hitung beda sudut fasanya. Sorry. Ini harusnya negatif ya, karena cahayanya sini. Negatif. Ini juga negatif. Jadi ini theta P2. Jadi ini sama dengan 4V N2D per lambda ditambah V ya, gitu. Harus sama dengan M kali 2V tentunya. Seperti ini. Ya. Nah, jadi saya substitusi lagi, ya, maka saya dapatkan 4V N2D per lambda itu sama dengan M kali V, ya, kali V kali 2M min 1 ya. Jadi di sini untuk kasus ini M-nya kita mulai dari 1, 2 dan seterusnya. Ya. Nah, tentunya kita pilih M sama dengan 1 karena di sini mas kasusnya minimum juga. Jadi saya dapatkan D sama dengan lambda per 4 N2 ya. Nah, karena untuk ditanya hanya untuk kasus yang biru, maka saya bisa hitung lambda biru dibagi 4 N2 itu jadi 75 nanometer ya, setengahnya dari yang ini. Baik, ini solusi soal tentang lapisan tipis. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah cahaya monokromatik ya, dengan panjang gelombang 620 nanometer lewat ke suatu celah yang sangat sempit S di sini. Ya. Kemudian menabrak sebuah layar, di mana layar tersebut juga terdapat dua buah celah lain, S1 dan S2 ya. Nah, di mana S1 sejajar dengan S, ya, satu garis dengan S, dan S2 sedikit bergeser dengan jarak D ya, dari S1, ini D. Nah, kemudian cahaya ditangkap di titik P ya, pada layar yang kedua berjarak sama ya, dari S1 dan S2 ya. Jadi titik P berjarak sama dari S1 dan S2. Nah, ketika salah satu layar di
salah satu celah dibuka, ya, S1 atau S2 dibuka, maka intensitas cahaya yang ditangkap di P sama, namun ketika dua-duanya dibuka, intensitas yang ditangkap di titik P itu 3 kali lebih besar. Nah, pertanyaannya, tentukan nilai minimum yang mungkin ya, dari jarak antar celah ya, D. Oke, nah kita akan coba bahas. Nah, pertama di sini kita punya jadi satu sumber ya di S ketika cahaya lewat satu ini ya, jadi kita punya dianggap ini sebagai suatu sumber cahaya. Nah, sumber cahaya ini bergerak kemudian sampai ke S1 dan sampai ke S2. Nah, namun harus dilihat di sini cahaya di S1 dengan cahaya di S2 itu sudah memiliki beda fase ya, sudah memiliki beda fase karena lintasan yang ditempuh oleh kedua cahaya ini itu berbeda ya. Sinar 1, saya sebut ini sinar 1, itu menempuh jarak L untuk sampai ke celah 1, dan sinar 2, saya sebut ini sinar 2, itu membutuhkan jarak ini ya, saya sebut L aksen ya. L aksen itu tentunya dari Pythagoras karena ini 90 derajat ya, itu sama dengan L kuadrat plus D kuadrat. Nah, kemudian cahaya S1 bergerak lagi sampai di P, cahaya S2 sampai di P juga, bisa sebut saja jaraknya S, dan ini sama ya, sama-sama S. Nah, begitu. Nah, jadi sudut fase sinar 1 di P ya. Jadi di P sudut fase sinar 1 disebut theta P1 itu adalah omega T minus K L plus S, begitu ya. Dan sudut fase sinar 2 delta P2 itu adalah omega T minus K L aksen plus S ya. Jadi sinar 2 menempuh jarak L aksen plus S untuk sampai di titik P, sedangkan sinar 1 menempuh jarak L plus S untuk sampai di titik P ya. Nah, jadi beda sudut fase antara kedua sinar di P ya. Theta P1 minus theta P2 ya. Itu kalau kita substitusi ini cancel, S juga saling menghilangkan ya. Jadi saya punya itu tinggal K dikali L aksen minus L ya. Karena K itu sama dengan 2 V per lambda. Nah, L aksennya saya tuliskan jadi L kuadrat plus D kuadrat dikurangi L. Nah, ini adalah beda sudut fasenya. Nah, kemudian di P kita bisa konstruk fasornya. Nah, jadi kalau fasor sinar 1 kita sebut E1 ya. Fasor sinar 2 kita sebut E2. Nah, jadi kalau ini adalah fasor sinar 1, maka fasor sinar 2 ini adalah amplitudonya E0 ya, dan ini juga amplitudonya E0. Tapi ini dari sinar 1 dan ini dari sinar 2 ya. Ada sudut delta theta di sini ya. Nah, kita bisa hitung amplitudo resultannya ya. Ini ada resultannya, ini kita sebut ER ya. Nah, dan saya tahu saya bisa hitung ER kuadrat
ya, itu sama dengan 4 N0 kuadrat kali cos kuadrat delta theta per 2 ya. Ini rumus yang Anda bisa turunkan atau rumus dari intensitas celah ganda yang biasa ya. Nah, kemudian dari soal kita lihat bahwa ketika salah satu terbuka, jadi salah satu saja, maka intensitasnya sama ya, intensitasnya sama. Nah, sama itu tentunya kalau hanya muncul sinar 2 saja atau sinar 1 saja, ya maka intensitas yang munculnya sebanding dengan N0 kuadrat. Nah, tapi ketika keduanya terbuka, ya, maka intensitasnya itu sebanding dengan ER kuadrat, ya, sebanding dengan ER kuadrat. Nah, karena ER intensitas ketika semua terbuka 3 kali lebih besar, ya, maka saya bisa dapatkan dari soal ER kuadrat dibagi N0 kuadrat itu sama dengan 3 ya, karena intensitas sebanding dengan amplitude kuadrat. Nah, dari sini bisa kita dapatkan berarti saya punya cos kuadrat delta theta per 2 itu sama dengan 3/4 ya, atau cos delta theta per 2 sama dengan plus minus setengah R3 ya. Nah, karena kita cari kemungkinan terkecil ya, minimum possible, jadi saya ambil di sini untuk kasus kuadran 1 ya, kalau kuadran 1 maka sudutnya 30 derajat, jadi saya punya delta theta per 2 itu sama dengan pi per 6 ya. Nah, saya substitusi delta tetanya, saya substitusi yang ini delta theta, maka saya punya 2V per lambda dikali akar L kuadrat plus D kuadrat minus L sama dengan V per 6 ya. Kita bisa coret V-nya. Kemudian kita pindah-pindahkan dan saya kuadratkan ya. Jadi saya punya L kuadrat plus D kuadrat itu sama dengan L plus lambda per 6 ya. Oh sorry, ini V ya, karena delta T ini ada setengahnya. Jadi ini bisa kita coret juga ya. Setengah datang dari sini ya. Kuadrat sama dengan L kuadrat ditambah 2, atau saya tuliskan lambda L per 3 ditambah lambda per 6 kuadrat. Nah, L kuadratnya bisa saya buang. Nah, sering menghilangkan. Nah, lihat di sini L itu ordenya 1,2 meter, sedangkan lambda ordenya adalah 10 pangkat minus 7 ya kira-kira. Nah, jadi karena ordenya jauh sekali dan ini dikuadratkan, maka ini kecil sekali ya. Ini kecil sekali. Nah, karena kecil sekali bisa kita abaikan saja. Jadi diabaikan, maka saya punya akhirnya D itu sama dengan akar lambda L per 3 ya. Nah, kalau kita masukkan nilainya kira-kira 0,5 mm ya. Nah, baik, ini adalah solusi dari soal
Ini jadi soal interferensi celah ganda, tapi ada variasinya bahwa cahaya yang sampai atau cahaya yang datang dari dua celah S1 dan S2 sudah punya beda fase ya. Baik, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya adalah, jadi pada sebuah percobaan interferensi difraksi, digunakan sebuah berkas laser yang memiliki panjang gelombang 600 nanometer. Layar berada sejauh 1 meter dari kisi atau celah. Kemudian pola distribusi intensitas yang terbentuk pada layar ditunjukkan pada gambar ya, dengan Y adalah jarak sembarang titik dari terang utama pada layar. Nah, pertanyaannya, berapa celah yang digunakan pada percobaan tersebut? Yang B, tentukan jarak antar dua celah yang berurutan dan lebar masing-masing celahnya. Yang C, tentukan intensitas terang ke-1 ya, bukan terang pusat, dari interferensi yang dinyatakan dalam INO. Baik, kita akan coba. Nah, pertama kita lihat dari grafik, itu ada pola difraksi ya. Bisa dilihat di sini, jadi ini terbungkus oleh pola difraksi. Nah, yang jelas di sini adalah gelap pertama difraksi ya. Ini adalah gelap 1 difraksi dan terjadi saat Y-nya 2 cm ya. Jadi 2 cm. Nah, itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, kita lihat dari sini, itu tidak ada maksimum sekunder ya. Tidak ada maksimum sekunder pada pola interferensi. Nah, artinya kalau tidak ada maksimum sekunder pada pola interferensi, maka itu jelas bahwa percobaannya menggunakan dua celah ya, dua celah yang lebar. Oke, nah sekarang untuk yang B, tentukan jarak antar dua celah dan lebar masing-masing celah. Nah, kita tahu bahwa jarak gelap 1 ya, difraksi, kita sebut saja tadi YD, itu sama dengan 2 cm ya. Dari terang pusat, ini dari terang pusat ya. Dari terang pusat. Nah, jadi saya bisa hitung, saya bisa gunakan rumus ini sama dengan L ya, AY per L sama dengan lambda. Sini saya punya A sama dengan lambda L dibagi YD. Kalau kita masukkan, saya dapat ini 3 kali 10 pangkat min 5 meter ya. Nah, kemudian kita punya juga di sini pada Y sama dengan 1 meter. Itu adalah ini terang ke 0, ini terang ke 1, ini terang kedua ya. Ini terang 2 interferensi. Nah, jadi saya punya jarak terang, kalau jarak terang 2-nya di 1 ya, maka jarak terang 1 sini itu di setengah senti ya sebenarnya. Jadi jarak terang 1 interferensi itu adalah
Kita sebut saja YI sama dengan setengah sentimeter dari terang pusat. Nah, kalau kita gunakan, saya punya D YI per L sama dengan lambda, maka saya dapatkan D sama dengan lambda L per YI. Terus kalau kita masukkan, terdapat 1,2 kali 10 pangkat minus 4 meter ya. Nah, jadi ini adalah lebar celahnya. Ini jarak antara celahnya, jadi 2 celah ya. Nah, sekarang yang C, tentukan intensitas terang ke-1 ya. Jadi kita akan mencari intensitas yang ini ya. Nah, itu berapa jika kita nyatakan dalam I0. Nah, karena ini adalah interferensi difraksi 2 celah, jadi kalau kita ingat rumus intensitasnya, I ya, itu sama dengan I0 dikali sin alfa per alfa kuadrat dikali cos kuadrat delta theta per 2 ya. Nah, di sini. Nah, karena terang, tentunya cos delta theta per 2-nya harus sama dengan 1 ya. Di sini kalau gelap dia sama dengan 0, kalau dia terang sama dengan 1 ya. Maka saya punya I dibagi I0 itu adalah sin alfa per alfa kuadrat ya. Sin alfa per alfa di kuadrat nah, dengan alfa tentunya sama dengan VA per lambda dikali Y per L. Kalau saya substitusikan, ini sama dengan V per 4 radian. Dan ini sama dengan sin V per 4 itu setengah akar 2 dikuadratkan jadi setengah ya. Setengah dikali 16 per V kuadrat. Kita dapatkan 8 per V kuadrat ya. Jadi ini adalah perbandingan intensitas terang ke-1 ya. Y-nya itu setengah senti ya. Terang 1 tadi ini sama dengan setengah sentimeter. Oke, baik. Ini adalah solusinya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini adalah soal terakhir. Misalkan pada kasus difraksi interferensi ya. Jadi kita punya difraksi interferensi untuk 2 slit ya. Untuk 2 celah. Nah, misalkan bungkus utama ya dari difraksi itu terdapat 17 pola interferensi terang ya. Pola interferensi terang untuk suatu panjang gelombang cahaya ya. Untuk suatu cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Nah, pertanyaannya berapa banyak sebenarnya kira-kira terang yang terbungkus oleh pola difraksi yang kedua ya. Oke, kita akan coba jawab ya. Jadi kalau saya plot nih Y kurva intensitas terhadap posisi ya. Nah, kita tahu bahwa
Ini adalah kurva difraksinya ya, kira-kira seperti ini. Saya teruskan ke sebelah sini. Nah, di bungkusan pertama itu terdapat 17 terang ya. Karena dia dapat 17 terang, satu datang dari terang pusat, jadi 16 di kiri dan kanan ya. Jadi terbagi 2, jadi 8 di kiri dan 8 di kanan ya. Jadi di sini ada 8 terang ya. Sini ada 8 terang. Nah, pertanyaannya kalau di sini 8, yang terbungkus di sini berapa gitu ya. Nah, tahu bahwa dari rumusan sebelumnya ya, dari soal sebelumnya kita tahu bahwa banyaknya terang ya, atau terang keberapa yang ada di bungkusan pertama itu sama dengan bilangan bulat terkecil dari D per A-nya ya. Itu kalau kita pecahkan karena ada 8 terang yang terbungkus di sebelah kanan ya. Maka ini 8 itu sama dengan D per A ya. Nah, karena kita mau ngecek ini gelap pertama, ini gelap kedua, karena saya ingin ngecek di bungkusan yang kedua, maka kita akan hitung dulu gelap kedua dari difraksi ya. Gelap kedua difraksi. Artinya jarak dari sini ya. Sini. Kita mau hitung dulu ini. Saya punya rumusnya A dikali YD 2 per L ya, sama dengan 2 lambda ya. Jadi saya punya Y difraksi yang kedua itu sama dengan 2 lambda L dibagi A gitu. Nah, sekarang kita akan hitung banyaknya terang interferensi ya. Interferensi hingga gelap kedua ya. Hingga gelap kedua difraksi. Nah, kalau kita hitung, kita bisa gunakan ini DY per L sama dengan MI, sebut saja kita bilang MI2 ya, hingga gelap kedua dikali lambda. Nah, YI-nya itu sama dengan YD 2 yang kita punya. Jadi dari sini kita punya D per L dikali 2 lambda L per A sama dengan MI2 kali lambda. L-nya bisa kita coret, lambda-nya bisa kita coret. Jadi akhirnya saya punya MI2 itu adalah 2 D per A ya. Nah, sekali lagi karena D per A itu tidak harus bilangan bulat, sedangkan MI2 itu harus bilangan bulat. Jadi kita ambil floor function-nya ya, jadi bilangan bulat terdekatnya yang bawah. Ya. Karena D per A itu sama dengan 8, maka ini 16 ya. Nah, ini 16. Nah, jadi di sini itu sampai hingga gelap kedua difraksi ya. Sekitar daerah sini itu ada terang ke-16 ya. Ini terang ke-16. Nah, karena 8 terang sudah terbungkus oleh yang pertama ya, oleh bungkusan yang pertama, 8 terang sudah terbungkus oleh bungkusan pertama, maka
di sini banyaknya terang pada terang interferensi ya, banyaknya terang interferensi pada bungkus kedua, difraksi itu N sama dengan jumlah terang totalnya hingga bungkus kedua, hingga gelap kedua itu ada 16 dikurangi yang sudah ada di bungkus pertama yaitu 8. Jadi hasilnya adalah 8. Nah, di sini kita mengasumsikan bahwa, jadi kita asumsikan bahwa D per A-nya itu bukan bilangan bulat ya. Jadi D per A memang tidak sama dengan bilangan bulat. Jadi misalkan ini 8, sekian gitu ya, jadi bentuknya desimal. Nah, jika D per A-nya bilangan bulat, ya, jika D per A-nya bilangan bulat, maka karena di bungkus pertama harus tetap 8 terang, ya, jadi D per A tidak boleh sama dengan 8. Ya. Jadi kalau dia bilangan bulat, maka D per A itu haruslah sama dengan 9. Ya. Nah, jadi di sini terang ke-9, ya, ini terang 9, itu berhimpit ya. Berhimpit dengan gelap 1 ya. Jadi terang 9 interferensi berhimpit dengan gelap 1 yang difraksi ya. Dan sama karena D per A-nya 9 ya. Jadi di sini MI 2-nya tidak lagi 16 tapi MI 2-nya 18 ya. Nah, berarti di sini terang 18 itu berhimpit ya, dengan gelap 2. Nah, terang 18 berhimpit dengan gelap 2. Jadi akhirnya N-nya itu 18 dikurangi jadi akhirnya ada 2 ya, ada 2 yang berhimpit, terang ke 18 dan terang ke 9 ya. Jadi kita mulai ngitung dari 10 hingga 17 ya. Jadi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ya. Jadi hasilnya 18 dikurangi 8 ya. 8 ini yang terbungkus oleh terang bungkus yang pertama dikurangi 2 yang berhimpit dengan gelap difraksi ya. Sehingga akhirnya jumlahnya sama juga ya, tidak berubah. Ya tetap 8. Ya. Baik, terima kasih.